pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita mengadakan kebaktian pada pagi hari ini. Dan untuk ibadah Paskah Kamis tanggal 9 April, Jumat tanggal 10 April, Sabtu tanggal 11 April, dan Minggu tanggal 12 April kita juga akan mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita memasuki panggilan ibadah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dieluk-elukan oleh orang-orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Palma ini kita merayakan Yesus Tuhan kita adalah Raja. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Dosa-dosa kita. Pembacaan hukum kasih terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkaan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami pada sesama kadang semu dan bersyarat. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar, namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Marilah kita menyanyikan kaji selanjutnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, terimalah berita anugerah dari Yesaya 42 ayat 3 dan 4. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian KJ 183 bait pertama. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 183 bait yang pertama. Menjulang nyata atas bukit Karang,
milikmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai para jangkauan merindukan di ufuk timur pagi berdekat. Mari kita berdoa, kita sambut sabda Allah. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini, berkat yang Tuhan karuniakan di hidup kami. Di dalam kami bersekutu bersama, beribadah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk menyambutnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pembacaan Injil terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus pada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini disebut dengan Minggu Palma. Dalam kalender gerejawi, Minggu Palma itu atau Minggu Palem, kita diajak merayakan Yesus
sebagai raja. Bapak Ibu saudara-saudara, ada pertanyaan bagi kita. Kalau kita mempunyai kuasa atau mendapat kuasa, kira-kira kita akan menampilkan kehidupan yang seperti apa? Kita mungkin pernah mendengar ada ungkapan-ungkapan seperti demikian. Wah, saiki bareng duwe kuasa, bareng duwe jabatan, wis lali, wis ganti slogo. Orang yang semula kita kenal begitu baik, begitu ramah, tapi kemudian ketika dia mendapat kuasa atau mendapatkan jabatan, orang itu kemudian berubah 180 derajat. Minggu ini, Minggu Palem, Tuhan Yesus adalah Raja. Tuhan Yesus adalah Mesias. Tentu setiap kita mendengar sebutan Raja, pasti juga identik dengan kuasa yang dimiliki. Hampir setiap raja pasti mempunyai kuasa. Nah, saat ini kita akan melihat ketika Tuhan Yesus disambut sebagai raja atau mengenalkan diri sebagai raja, apakah juga gambaran raja yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus ini sama dengan gambaran umum yang saya sebutkan tadi? Punya kuasa, punya wewenang, lalu kemudian semuanya menjadi berubah. Ayat 1 sampai ayat yang ke-4, kalau kita baca, dikisahkan di situ Tuhan Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem, lalu kemudian berhenti di sebuah tempat yang bernama Betfage. Jarak dari Betfage ke Yerusalem ini kurang lebih 5,5 kilometer. Kalau kita ukur, mungkin jaraknya adalah dari Ngolodono ini sampai ke Pedan. Kalau sekarang kita tempuh dengan sepeda motor, kurang lebih 15 menit. Kalau kita berjalan sini Pedan, kemungkinan kurang lebih 1 jam. Jadi bukan sebuah jarak yang jauh, tetapi juga bukan jarak yang pendek. Nah, ketika Tuhan Yesus berada di Betfage, kita melihat Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk masuk ke desa, lalu kemudian ketika ada keledai, ambillah. Kalau ditanya, jawablah, Tuhan sedang memerlukannya. Nampak sekali kita melihat di sini Tuhan yang memperlihatkan kuasanya. Nah, tetapi tidak berhenti di sini ketika Tuhan memperlihatkan kuasanya. Tuhan menyuruh para murid untuk mengambil keledai. Ini yang menarik. Keledai yang kemudian dipakai oleh Tuhan Yesus, digunakan oleh Tuhan Yesus untuk dinaiki dari Betfage menuju Yerusalem. Disitulah kemudian kita melihat adanya arak-arakan yang menyambut Tuhan Yesus sebagai Raja. Seruan-seruan, Hosana, Hosana, kita lihat di situ. Hal pertama yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus memperlihatkan kuasanya sebagai Raja, Tuhan Yesus naik keledai.
Gambaran raja biasanya adalah naik kuda. Kuda ini identik dengan keperkasaan, dengan kegagahan, dengan kekuasaan. Jadi kuda adalah simbol keperkasaan, kemegahan, kegagahan dari seorang bangsawan atau seorang raja. Tapi Tuhan Yesus tidak naik kuda, naik seekor keledai. Keledai bukan simbol peperangan, bukan simbol kemegahan, kebesaran atau kegagahan. Tapi keledai adalah binatang yang sangat dihargai, khususnya di daerah perbukitan atau gunung, karena kehati-hatiannya. Bahkan juga dipakai sebagai kendaraan orang-orang ternama. Jadi kita melihat di sini, keledai itu juga melambangkan kehati-hatian. Keledai termasuk binatang yang tidak suka bertengkar dan tidak mudah dikejutkan. Jadi keledai binatang yang penuh kehati-hatian, tidak suka bertengkar dan juga tidak mudah dikejutkan. Artinya juga kita melihat ada simbol-simbol ketenangan di situ. Sakaria 9 ayat 9, keledai ini melengkapi apa yang tertulis di Sakaria, bahwa kehadiran raja atau Mesias adalah sebagai raja damai, bukan raja perang. Jadi dengan Tuhan Yesus naik keledai, kita melihat Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, mempersepsikan dirinya sebagai raja damai. Kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus untuk menghadirkan kedamaian, untuk menghadirkan sukacita. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jadi di sini kita melihat yang pertama tadi saya katakan sebagai sebuah simbol bahwa Tuhan Yesus adalah raja damai. Yang kedua, Tuhan Yesus sebagai raja damai itu berarti menggenapi apa yang telah tertulis di kitab para nabi, bahwa kehadirannya bukan untuk perang, bukan untuk mengalahkan siapapun, bukan untuk sebuah kemenangan yang karena memperlihatkan senjata perang, tetapi karena Tuhan memilih kelemah lembutan sebagai hal yang diperjuangkan. Dan kita melihat kemudian dalam kisah selanjutnya, jelas sekali ketika Tuhan diperhadapkan dengan kekerasan dan kekerasan, Tuhan pun tidak membalasnya. Tuhan tetap mampu menampilkan, memperlihatkan pilihan Tuhan yang terus-menerus untuk menghadirkan damai, cinta kasih, kelemah lembutan. Oleh karena itu di Minggu Palma ini sebenarnya minggu ini juga mengajak, mengingatkan kepada kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, raja yang kita ikuti telah mengenalkan dirinya, mempersepsikan dirinya sebagai raja damai, raja yang penuh dengan kelemah lembutan, raja yang tidak menggunakan kekerasan untuk menghadapi persoalan-persoalan dunia, menghadapi kejahatan-kejahatan dunia. Bahkan
untuk mengalahkan dosa. Maka kita sebagai para pengikut Tuhan Yesus, rendah hati adalah tanda kita sebagai para pengikut Tuhan, atau sering kalau kita menyebut diri kita sebagai anak Tuhan. Jadi kalau kita mau dilihat sebagai anak Tuhan, diakui sebagai anak Tuhan, tandanya adalah rendah hati. Sebagaimana keledai yang telah dipakai oleh Tuhan sebagai simbol Raja Damai, kelemah lembutan, tanpa kekerasan. Di minggu ini kita menerima palem, dan ini akan kita simpan. Ini sebagai bukti tanda bahwa kita bersedia mengikut Tuhan, menghadirkan kelemah lembutan, cinta kasih, kedamaian. Maka ketika ini kita tempelkan di rumah kita selalu diingatkan tentang diri kita sebagai anak Tuhan, mampu melihat, mampu memperlihatkan diri kita yang rendah hati. Terlebih lagi di saat ini, di saat kita berhadapan dengan virus corona, nampak sekali kita diingatkan keringkian, kerapuan kita, ketidakberdayaan kita. Bukan berarti ketika kita berdiam diri di rumah, beraktivitas di rumah, kita kemudian seperti seakan-akan tidak berdaya. Kemudian kita menganggap tidak apa-apa, kita kesana kemari, atau malah mungkin kita menggunakan waktu ini karena kita menganggapnya libur, kita piknik, rekreasi kemana-mana. Lalu kemudian semua apa yang diinstruksikan kita abaikan. Karena penderitaan corona mungkin masih jauh atau tidak ada dalam keluarga kita. Bukan berarti kita tidak bersama-sama dengan yang lainnya berada dalam sebuah situasi yang tidak mudah. Kita bersama-sama dengan yang lainnya dalam situasi di mana kita sedang berhadapan dengan virus corona ini. Jadi kalau kita ada di rumah, beraktivitas di rumah, dan sementara ini kemudian kita rajin membersihkan tubuh kita, mencuci tangan, kaki, itu sebuah bentuk kerendahan hati kita. Budaya bersih kita tampilkan, itu sebuah bentuk kerendahan hati kita. Tidak berjabat tangan, itu sebuah bentuk kerendahan hati kita sebagai anak Allah. Bukan berarti kemudian kita tidak beriman ketika kita tidak melakukan semua itu. Malah itulah tanda sebagai orang beriman. Tandanya adalah kita mampu memperlihatkan kerendah hatian. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Sekali lagi, untuk apa kuasa itu? Untuk menjahati orang lain, membohongi orang lain, menghasut orang lain, menipu orang lain, mengajak orang lain berbuat tidak baik. Semua ada dalam pilihan kita. Tapi kalau kita mau disebut anak Tuhan, kuasa itu seharusnya membuat kita rendah hati, menghadirkan kedamaian dan cinta kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita berdoa. Di minggu ini ya Tuhan, ketika kami merayakan Tuhan Yesus sebagai Raja, kami bersyukur karena kami diajak, dipanggil untuk kami menjalani hidup dalam kelemah lembutan, dalam cinta kasih, mampu memperlihatkan tanda sebagai anak Tuhan, yaitu hidup dalam rendah hati. Terlebih lagi di saat kami bersama dengan
bangsa-bangsa di seluruh dunia, bersama dengan pemerintah, bersama dengan petugas kesehatan, para dokter, para perawat, bidan, para relawan, dan juga saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus corona. Kami semua diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah. Disinilah sebuah kesempatan bagi kami untuk memperlihatkan tanda kami sebagai anak Tuhan, dengan mampu memperlihatkan hidup yang bisa berendah hati, memperlihatkan kelemah lembutan, memperlihatkan cinta kasih. Ya Tuhan Allah kami memohon berkat kemurahan bagi kehidupan kami, bagi bangsa dan negara kami, pemimpin negeri kami, pemerintahan kami, petugas-petugas kesehatan yang ada di negeri kami dan seluruh bangsa-bangsa, saudara-saudara kami yang terpapar sebagai pasien. Tuhan, kami memohon berkat Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, pakailah gereja kami. Tuhan berkati Bapak Ibu majelis. Tuhan berkati para simba, para pensiunan, anak-anak Tuhan di tempat ini, para remaja, para pemuda. Tuhan berkati kami semua. Mampukan kami tetap bersuka cita ketika kami menjalani hidup di rumah kami bersama dengan keluarga kami. Kami terhubung satu dengan yang lainnya di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Adapun firman Tuhan yang mendasari persembahan diambil dari 2 Tawarikh 31 ayat yang ke-12a, yang demikianlah bunyinya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Marilah untuk menyampaikan persembahan ini, kita akan iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 357, bait pertama dan yang kedua. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Marilah persembahan yang kita kumpulkan di rumah kita masing-masing, kita akan haturkan di hadapan Tuhan di dalam doa. Kami datang kembali di hadapan tahta-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur di hadapan Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia Tuhan. Engkau berkenan memberkati kami di dalam kami mengadakan ibadah pada kesempatan pagi hari ini Tuhan.
kami bersyukur di hadapan-Mu. Biarlah ibadah ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Dan kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Raditya Wisnu Pratama. Bapak, Engkau berkati kami. Biarlah kiranya Engkau berikan kerendahan hati kepada setiap kami anak-anak-Mu. Karena pada dasarnya kami tidak memiliki apa-apa. Apa yang ada pada kami ini adalah berasal daripada-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati Bapak Raditya di dalam pelayanannya. Biarlah tambah hari, kiranya Tuhan tambahkan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Biarlah di dalam pelayanannya hari lepas hari akan senantiasa menjadi berkat, terkhusus untuk jemaat-Mu di GKJ Karangdowo. Tuhan berkati kesehatannya lebih dan lebih lagi. Tuhan berkati keluarganya. Bapak, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya, tapi kami percaya apa yang menjadi kerinduannya Tuhan sudah mengetahui lebih lagi dan Tuhan memberkatinya. Kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah berkenan memberkati kami untuk mempersiapkan kami untuk memberikan persembahan, sebagian sedikit dari pemberian-Mu Tuhan. Tuhan, kami memohon, biarlah apa yang kami sampaikan ini benar-benar suci dan kudus, karena Tuhan yang sudah menyucikan, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Hamba-hamba-Mu yang belum bisa memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkatinya, supaya lain kesempatan bisa memberikan yang terbaik. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami memberikan hati kami untuk melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih untuk mengelola persembahan, kiranya Engkau memberkatinya. Tuhan berikan roh kejujuran, roh takut akan Tuhan, sehingga di dalam mengelola persembahan ini benar-benar berkenan kepada Engkau. Dan persembahan ini akan berguna untuk pelayanan kami, untuk memperluas Injil Kerajaan Tuhan di GKJ Karangdowo. Bapak yang makasih, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Bapak, kiranya Tuhan berkati apa yang hendak kami lakukan pada hari ini. Kami juga berdoa untuk rumah-Mu yang kudus, kiranya Tuhan memberkatinya, kiranya Tuhan menjagainya. Biarlah rumah-Mu yang kudus ini benar-benar untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mas Agus Supri yang Tuhan sudah pilih untuk menjagai, untuk mengelola, Bapak kiranya Engkau juga berkati, tambahkan kesehatan, juga ketulusan di dalam melihara rumah-Mu ini Bapak. Tuhan, inilah doa permohonan kami, dan kami akan lanjutkan doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mohon untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad, kita membaharui iman kepercaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu ini kita juga diutus dan kita juga diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 341, bait yang pertama. Kuasa-Mu dalam memula hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memakan berbuahlah tuai yang besar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengan mengarahkan hati, kami memiliki keberanian untuk belajar menjadi hamba yang rendah hati, Jadilah saksi Kristus yang siap memberitakan bahwa janjinya selalu ditepati. Terpujilah Tuhan. Selalu kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.